Di sini ada studi kasus, yaitu Rumah Sakit Harapan Sehat mengalami peningkatan kejadian jatuh pasien dan keterlambatan pelaporan insiden medis di unit rawat inap selama 3 bulan terakhir. Sebagian besar insiden tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada sistem pelacakan risiko yang berjalan efektif. Manajemen rumah sakit meminta tim mutu dan keselamatan untuk yang pertama, yaitu mengidentifikasi akar masalah. Yang kedua, yaitu membuat sistem pelaporan risiko yang mudah diimplementasikan. Yang ketiga, yaitu menyusun laporan evaluasi risiko untuk disampaikan kepada direktur rumah sakit. Selanjutnya, yaitu ada identifikasi risiko. Yang pertama, yaitu peningkatan kejadian jatuh pasien disebabkan oleh kurangnya asesmen rutin, edukasi dan alat bantu, serta rasio perawat yang tinggi. Dampaknya berupa cedera pasien, turunnya kepercayaan dan potensi klaim hukum yang termasuk dalam risiko klinis. Yang kedua, yaitu ada keterlambatan pelaporan insiden medis disebabkan oleh rendahnya pemahaman staf, prosedur rumit, dan kurangnya pengawasan. Dampaknya yaitu insiden berulang, data hilang, dan respon keselamatan lambat yang termasuk ke dalam risiko klinis. Yang ketiga, yaitu ada dokumentasi insiden tidak lengkap akibat tidak adanya format standar, kurangnya pelatihan dan audit. Dampaknya yaitu analisis tidak akurat, data tidak valid, dan evaluasi mutu terhambat yang termasuk ke dalam identifikasi non-klinis. Yang keempat, yaitu tidak ada sistem pelacakan risiko karena kurangnya kebijakan, SDM dan teknologi. Dampaknya yaitu risiko tidak terdeteksi, insiden berulang, dan laporan mutu terhambat yang termasuk ke dalam risiko non-klinis. Selanjutnya yaitu ada pelaporan risiko. Yang pertama yaitu jenis risikonya yaitu adalah pasien jatuh di ruang rawat inap. Lokasinya ruang mawar, waktunya tanggal 2 bulan 10 2025. Penyebabnya yaitu tidak dilakukan asesmen risiko, kurang alat bantu, dan rasio perawat yang tinggi. Dampaknya yaitu cedera ringan, potensi klaim, citra rumah sakit menurun. Tindakan sementaranya yaitu pertolongan pertama dan asesmen ulang risiko jatuh. Selanjutnya PIC-nya yang bertanggung jawab adalah kepala ruangan yang merawat PJ. Status tindak lanjutnya yaitu dalam tindak lanjut. Yang kedua ada keterlambatan pelaporan insiden medis. Lokasinya yaitu di IGD dan rawat inap. Waktunya yaitu 5 bulan 10 2025. Penyebabnya yaitu pemahaman staf rendah, prosedur rumit, dan kurangnya pengawasan. Selanjutnya yaitu ada dampak yang terjadi akibat risiko tersebut, yaitu insiden berulang, data hilang, dan respon yang lambat. Tindakan sementara yang dilakukan yaitu sosialisasi dan penyederhanaan form pelaporan. PIC yang bertanggung jawab yaitu kepala unit dan tim mutu. Status tindak lanjutnya sedang diperbaiki. Yang ketiga yaitu dokumentasi insiden tidak lengkap. Lokasinya yaitu seluruh unit pelayanan. Waktunya tanggal 7 bulan 10 tahun 2025. Penyebabnya yaitu tidak ada format standar, pelatihan minim, dan audit yang belum rutin. Dampaknya yaitu data yang tidak valid, evaluasi mutu menjadi terhambat. Selanjutnya tindakan sementara yang dilakukan adalah membuat format laporan baku dan pelatihan staf. PIC yang bertanggung jawab yaitu tim mutu dan keselamatan pasien. Status tindak lanjutnya selesai sebagian. Selanjutnya yaitu ada jenis risiko yang keempat tidak ada sistem pelacakan risiko. Lokasinya yaitu rumah sakit secara keseluruhan. Waktunya tanggal 9 bulan 10 2025. Penyebabnya yaitu tidak ada kebijakan manajemen risiko, keterbatasan SDM dan teknologi informasi. Dampaknya yaitu risiko tidak terdeteksi, laporan mutu tidak optimal. Tindakan sementara yang dilakukan adalah membentuk tim pelacakan dan menyusun kebijakan risiko. PIC-nya yaitu manajer mutu dan direktur rumah sakit. Status tindak lanjutnya yaitu dalam proses implementasi. Selanjutnya yaitu ada pelacakan risiko atau yang dimaksud dengan risk tracking. Yang pertama yaitu ada jenis risiko kejadian pasien jatuh di unit rawat inap. Kategori risikonya yaitu klinis yang termasuk ke dalam keselamatan pasien. Tingkat risiko awalnya yaitu tinggi. Tindakan mitigasi atau korektif yang dilakukan yang pertama adalah revisi SOP asesmen pasien jatuh. Yang kedua yaitu edukasi staf dan keluarga. Yang ketiga yaitu pengadaan alat bantu atau seperti betrel atau anti-slip. PIC-nya yaitu kepala ruangan dan tim keselamatan pasien.
Target waktu penyelesaiannya yaitu tanggal 31 bulan 10 tahun 2025. Status tindak lanjutnya yaitu dalam tindak lanjut keterangan atau monitoringnya yaitu edukasi sudah dilakukan, alat bantu masih dalam proses pengadaan. Yang kedua yaitu jenis resiko keterlambatan pelaporan insiden medis. Kategori resikonya yaitu klinis yang termasuk dalam mutu dan keselamatan. Tingkat resikonya awal sedang. Tindakan mitigasi atau kolektifnya yang pertama adalah sosialisasi pentingnya pelaporan. Yang kedua, penyederhanaan form dan alur pelaporan. Yang ketiga, yaitu monitoring laporan oleh kepala unit. PIC yang bertanggung jawab adalah kepala unit dan tim mutu. Target waktu penyelesaiannya tanggal 25 bulan 10 tahun 2025. Status tindak lanjutnya yaitu sedang diperbaiki. Keterangan atau monitoringnya yaitu form pelaporan baru diuji coba di IGD. Selanjutnya yaitu ada jenis resiko. Yang ketiga adalah dokumentasi insiden tidak lengkap dan tidak seragam. Kategori resikonya yaitu non klinis yang termasuk dalam administratif atau manajerial. Tingkat resiko awalnya sedang. Setelah itu tindakan mitigasi atau korektif. Yang pertama adalah menetapkan format standar laporan insiden. Yang kedua yaitu pelatihan pengisian laporan insiden. Yang ketiga yaitu audit kelengkapan laporan tiap bulan. PIC-nya yaitu tim mutu dan keselamatan pasien. Target waktu penyelesaiannya tanggal 15 bulan 11 tahun 2025. Status tindak lanjutnya selesai sebagian. Keterangan atau monitoringnya yaitu adalah format baru diterapkan di 70% unit pelayanan. Selanjutnya yaitu jenis risiko yang keempat, tidak ada sistem pelacakan risiko. Kategori risikonya non klinis yang termasuk ke dalam manajemen mutu. Tingkat risiko awal yaitu tinggi. Tindakan mitigasi atau korektifnya yang pertama adalah membentuk tim pelacakan risiko. Yang kedua yaitu menyusun kebijakan manajemen risiko. Yang ketiga yaitu rencana sistem digital pelaporan. PIC-nya yaitu manajer mutu dan direktur rumah sakit. Target waktu penyelesaiannya adalah tanggal 30 bulan 11 tahun 2025. Status tindak lanjutnya yaitu dalam proses implementasi. Keterangan atau monitoringnya yaitu tim pelacakan sudah terbentuk dan sistem digital disiapkan. Baik, selanjutnya di sini ada pelaporan insiden yang terjadi pada malam hari yang dilaporkan oleh perawat jaga malam yaitu bidan Siti N AMD Cup. Pasiennya bernama Nyonya A, usia 67 tahun, diagnosa stroke non hemoragik. Yaitu status kejadiannya adalah pada tanggal 2 Oktober tahun 2025 pukul 22.15. Pasien Nyonya A ditemukan terjatuh di samping tempat tidurnya oleh perawat yang berjaga malam. Pasien mencoba ke kamar mandi sendiri tanpa meminta bantuan. Saat itu baterai tidak terpasang dan tidak ada bed pasien yang berfungsi di sisi tempat tidur tersebut. Setelah kejadian, perawat segera memberikan pertolongan pertama, melakukan asesmen cedera dan memanggil dokter jaga. Hasil pemeriksaan menunjukkan memar ringan di lengan kanan, tidak ada luka berat. Pasien diobservasi 24 jam dan kondisinya stabil. Selanjutnya yaitu ada alur pelaporan insiden. Yang pertama yaitu mulai. Yang kedua yaitu kejadian terjadi, pasien jatuh di ruang rawat inap. Selanjutnya yaitu perawat memberi pertolongan pertama dan asesmen cedera. Yang selanjutnya yaitu lapor ke kepala ruangan atau dokter yang jaga. Setelah itu prosedurnya adalah isi formulir insiden keselamatan pasien. Selanjutnya yaitu kepala ruangan verifikasi dan lapor ke tim mutu atau KKP. Proses selanjutnya adalah tim keselamatan pasien menganalisis akan masalah. Proses selanjutnya yaitu adalah setelah itu revisi SOP, pelatihan dan pengadaan alat bantu. Setelah itu tim mutu rumah sakit melakukan monitoring evaluasi. Setelah itu selesai. Itu ada analisis akar penyebab atau root cause analysis. Yang pertama yaitu ada analisis penyebab awalnya. Yang pertama adalah asesmen risiko jatuh tidak dilakukan secara rutin. Yang kedua tidak ada alat bantu seperti bed pasien tidak berfungsi. Yang ketiga yaitu rasio perawatnya pasien tinggi yaitu 1:10. Yang kedua yaitu ada dampaknya seperti cedera ringan pada pasien, potensi keluhan atau klaim keluarga, dan penurunan kepercayaan terhadap mutu pelayanan. Tindakan sementara yang dilakukan adalah yang pertama
Selanjutnya, yang pertama adalah revisi SOP, asesmen risiko jatuh. Yang kedua adalah pelatihan ulang perawat tentang pencegahan jatuh. Yang ketiga, pengadaan alat bantu keselamatan pasien seperti bed rail, alas anti-slip. Selanjutnya ada tindakan korektif yang dilakukan. Yang pertama dari segi mennya, yaitu asesmen ulang risiko jatuh dan edukasi keluarga oleh kepala ruangan dan perawat. Target selesainya yaitu dalam waktu 7 hari. Yang kedua ada dari segi metode, yaitu penegasan pelaksanaan SOP, asesmen risiko jatuh melalui briefing dan audit oleh kepala ruangan dan tim mutu. Target penyelesaiannya adalah 14 hari. Yang ketiga adalah dari segi mesinnya, yaitu perbaikan bed rail, bed pasien, dan alat bantu jalan oleh Sarpras. Ditargetkan selesai dalam 14 hari. Selanjutnya ada segi dari environment, yaitu pembersihan area licin, pemasangan alas anti-slip, dan perbaikan pencahayaan oleh tim K3RS dan Sarpras dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya yaitu ada tindakan korektif dari segi maninya. Yang pertama yaitu pengajuan dana darurat untuk perbaikan alat keselamatan dan pelatihan staf oleh keuangan dan manajemen. Target penyelesaiannya yaitu dalam waktu 1 bulan. Yaitu selanjutnya ada tindakan preventif. Yang pertama dari segi mennya, yaitu adalah pelatihan pencegahan jatuh bagi seluruh perawat oleh bidang keperawatan dan diklat rumah sakit. Target 15 November 2025. Tindakan preventif selanjutnya yaitu adalah dari segi metode, yaitu revisi dan sosialisasi SOP, asesmen risiko jatuh dengan evaluasi rutin oleh tim mutu dan keselamatan pasien. Target 30 Oktober tahun 2025. Dari segi misinya, yaitu program pemeliharaan rutin alat keselamatan pasien oleh Sarpras dan K3RS. Targetnya tanggal 30 November tahun 2025. Environmentnya yaitu survei rutin risiko lingkungan dan standarisasi ruang aman pasien oleh tim K3RS dan manajemen rumah sakit. Targetnya yaitu 31 Desember tahun 2025. Selanjutnya dari segi money, yaitu integrasi program keselamatan pasien dalam anggaran tahunan oleh Direktur Keuangan dan Pelayanan. Target 31 Desember tahun 2025. Selanjutnya di sini ada output dan kesimpulan. Output yang diharapkan adalah tidak ada kejadian jatuh berulang, asesmen risiko 100% patuh, alat bantu berfungsi optimal, lingkungan aman sesuai K3RS, anggaran keselamatan menjadi prioritas, dan budaya keselamatan meningkat di seluruh unit. Kesimpulannya, yaitu berdasarkan studi kasus di Rumah Sakit Harapan Sehat, kejadian pasien jatuh disebabkan oleh lemahnya budaya keselamatan, ketidakpatuhan SOP, kurangnya pelatihan, dan sarana yang belum optimal. Diperlukan pelatihan revisi SOP, perawatan alat rutin, serta anggaran berbasis resiko untuk meningkatkan mutu dan mencegah kejadian serupa. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.